tahun 1927 di wilayah Hindia Belanda, hiduplah Soekarno. Ya, siapa sih yang nggak tahu Soekarno itu bapak proklamator, presiden pertama Indonesia, pahlawan nasional, bapak dari Ibu Megawati, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini kan yang kita tahu kan Soekarno itu sebagai presiden pertama. Nah, gimana sih perjalanan karir politiknya tuh selama sebelum menjadi presiden? Tentu hal ini tuh menjadi menarik untuk diketahui mengenai rekam jejak dari Soekarno sendiri dalam perpolitikan di Hindia Belanda. Selain itu kan kita tahu bahwa anak dari Soekarno yaitu Ibu Megawati memiliki partai politik sendiri yaitu PDIP. Lantas, apakah dulu Presiden Soekarno juga mendirikan partai juga? Nah, jawabannya tuh ya, Presiden Soekarno tuh pernah mendirikan partai sendiri yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana PNI ini bisa berdiri, kita bisa bertanya kepada Mbak Vina. Mbak Vina, gimana sih PNI ini bisa berdiri atau latar belakang apa yang membuat Soekarno ini mendirikan Partai Nasional Indonesia? Oke, jadi setelah pemberontakan PKI di tahun 1926 yang gagal, PNI berdiri karena keadaan sosiopolitik yang kompleks. Selain itu, partai ini juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi setelah pemberontakan. Oh, jadi PNI itu berdiri setelah pemberontakan PKI dan PNI itu harus menyesuaikan dengan keadaan setelah pemberontakan itu. Terus, hal apa yang dibawa oleh PNI itu sendiri? Jadi, PNI membawa konsep Marhen yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, Soekarno mengumumkan sendiri bahwa ia mendirikan partai yang radikal. Nah, pada tahun 1926 atau 1927 menuntut Indonesia untuk merdeka. PNI itu radikal, bukankah itu berarti melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda? Memang, Soekarno sendiri mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya bersifat radikal, tidak takut terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dianggap tidak berpihak pada rakyat Bumi Putra. Nah, tadi kan disebutkan bahwa PNI itu membawa konsep Marhaen. Nah, Marhaen itu tuh apa, Mbak? Ah elah, nanya-nanya mulu. Ya nggak apa, kan emang salah untuk bertanya untuk menjadi lebih tahu. Jadi, paham Marhen itu merupakan ideologi perjuangan yang dikembangkan oleh Soekarno untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Oh gitu ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Jadi itu teman-teman latar belakang dari dibentuknya PNI. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa tujuan dari PNI itu sendiri? Di sini saya sudah bersama Mbak Tasya yang akan menjelaskan dari tujuan PNI itu. Mbak Tasya, apa sih tujuan dari PNI ini? Jadi tujuan dari PNI itu sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka yang terlepas dari segala bentuk penjajahan. Lalu ingin mengembalikan struktur politik dan sosial ekonomi jika Indonesia bisa lepas dari penjajahan. Lalu dengan konsep Marhaen yang dimiliki oleh PNI ini, akankah dapat mencapai apa yang diinginkan oleh partai ini sendiri? Nah, dengan asas berdiri sendiri dan Marhaenisme, asas tersebut dipakai sebagai prinsip dari PNI. Selain itu, PNI juga melakukan gerakan revolusioner. PNI yakin bahwa pemerintah kolonial tidak akan memberikan ruang untuk Indonesia merdeka. Maka rakyat Indonesia harus dapat mencari jalan sendiri dengan berdiri sendiri. Seperti itu. Oh, jadi tujuan dari PNI ini kan menginginkan Indonesia dapat merdeka dari kolonialisme Belanda. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Tasya. Nah, lantas dari tujuan PNI itu, apakah PNI akan melakukan gerakan-gerakan untuk mencapai tujuannya atau hanya
diam saja. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut sudah bersama saya narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Anika. Mbak, gerakan apa saja sih yang dilakukan oleh PNI selama partai ini tuh berproses atau berdiri? Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap partai ini? Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan terhadap partai ini agar tetap pada batas kewajaran. Lalu, gerakan yang dilakukan PNI sendiri itu melakukan propaganda yang menarik perhatian dari Gubernur Jenderal. Hal itu menyebabkan diadakannya sidang Dewan Rakyat pada 15 Mei 1928. PNI kan hanya melakukan propaganda. Lantas, kenapa hingga pemerintah kolonial Belanda itu mengadakan sidang Dewan Rakyat? Karena sebagai simbol peringatan agar para pemimpin PNI menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Apakah PNI hanya melakukan gerakan propaganda saja selama berprosesnya partai ini, atau adakah gerakan-gerakan lain selain propaganda itu? Ya, enggak. Di akhir tahun 1929 terbit kabar provokasi yang berisi tentang PNI yang akan melakukan pemberontakan di awal tahun 1930. Nah, dari berita tersebut menyebabkan para pemimpin PNI ditangkap pada 24 Desember 1929. Di situ kan para pemimpin PNI kan ditangkap nih. Nah, itu tuh hanya ditangkap saja atau adakah pengadilan yang akan mengadili para pemimpin-pemimpin dari PNI ini? Tentu ada pengadilan yang diadakan. Perkara berita pemberontakan yang akan dilakukan oleh PNI diajukan di Pengadilan Ladrat, Bandung. Dalam hal ini, Soekarno melakukan pidato pembelaan yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat, yang berisi tentang pengupasan tuntas kolonialisme Belanda. Namun di tanggal 22 Desember 1930, Soekarno beserta rekan-rekannya dijatuhi hukuman. Nah, ditangkapnya para pemimpin PNI ini merupakan salah satu alasan berakhirnya organisasi ini. Nah, penangkapan ini memiliki arti, yaitu siapapun yang melakukan tindakan menentang kekuasaan pemerintah Belanda pada masa itu merupakan suatu hal kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Sehingga anggota-anggota PNI yang masih mengikuti langkah-langkah PNI yang dahulu, mereka akan menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, atas banyak pertimbangan dalam segi keselamatan anggota, di tahun 1931 pengurus besar PNI memberikan putusan agar PNI dibubarkan. Baik, kita ulas sebentar mengenai apa yang telah kita dapat di video kali ini, yaitu diawali dari PNI merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno yang membawa konsep Marhainisme yang memiliki tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkeraman bangsa kolonial. Kemudian selama berjalannya partai ini telah melakukan propaganda yang menarik perhatian Gubernur Jenderal yang menyebabkan diadakannya sidang Dewan Rakyat. Selain itu, partai ini juga pernah dikabarkan ingin melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan ditangkapnya para petinggi dari PNI ini. Nah, setelah ditangkap, para petinggi ini akan diadili. Soekarno melakukan pidato pembelaan yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat. Hal itu menyebabkan Presiden Soekarno ditangkap. Nah, setelah penangkapan para petinggi PNI ini, pengurus besar Partai Nasional Indonesia mengumumkan untuk membubarkan partai ini. Nah, setelah dibubarkan, terdapat anggota-anggota PNI ini yang mendirikan partai sendiri. Yang pertama ada Partindo yang dipimpin oleh RM Sartono, serta PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Begitu ya, itu sekedar kilas balik apa yang telah kita dapatkan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.